hari ini bisa menyapa teman-teman semuanya. Nah, menjadi bagian dari keluarga besar Pemprov Kalteng adalah pengalaman yang luar biasa bagi kami semuanya. Dan di episode kali ini, kami ingin berbagi cerita mengenai perjalanan awal kami sebagai seorang CPNS dan juga keseruan kami selama pelatihan dasar atau latsar yang sedang dijalani sekarang. Jadi sebelum kita tanya-tanya nih, coba perkenalan dulu dari mana asalnya, siapa namanya, dan apa motivasinya menjadi seorang ASN. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Ari Sangaji, biasa dipanggil kawan-kawan Haji. Motivasi ikut PNS yang pertama dan yang satu-satunya untuk menerapkan ilmu administrasi publik. Perkenalkan, aku Nadia Simamora, asalnya dari Medan. Motivasi ikut CPNS ini yang pertama pasti membanggakan orang tua, dan yang kedua untuk menerapkan ilmu di perkuliahan untuk meningkatkan ilmu. Halo, perkenalkan nama saya Erlangga Ardi Pamungkas, biasa dipanggil Angga. Saya memang bercita-cita menjadi seorang ASN sebelum saya masuk menjadi ASN. Dan sebelumnya juga saya pernah bekerja sebagai mikrokreditaris di perusahaan perbankan BUMN di Banjarmasin. Jadi kenapa saya tertarik masuk ke ASN mungkin sama seperti teman-teman yang sebelumnya, sesuai dengan jurusan yang saya pilih pada saat saya kuliah, itu menjadi administrasi publik. Mungkin motivasi saya untuk menjadi ASN itu sih. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Desti Sakti, biasa dipanggil Desti. Saya sendiri asli Kota Palangkaraya. Motivasi saya untuk menjadi PNS atau ASN mungkin untuk membanggakan kedua orang tua, karena background kedua orang tua saya juga mungkin dua-duanya ASN. Mungkin sekian. Kita juga perlu perkenalan dulu. Perlu dong. Jadi kami juga harus perkenalan juga. Nama saya Adil Nikolaus Simanjuntak. Saya berasal dari Medan dan motivasi saya menjadi seorang ASN adalah sama seperti yang teman-teman tadi bilang. Yang pertama adalah membanggakan orang tua, dan yang mungkin yang paling kita pikirkan juga sebagai seorang PNS adalah keberlangsungan hidup yang sudah terjamin sampai kita pensiun. Ya, mungkin dilanjutkan sama Elsa. Halo teman-teman semua, nama saya Elsa, saya dari Palangkaraya. Motivasi saya untuk bergabung atau menjadi seorang PNS adalah untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan, dan juga memang passion saya sendiri adalah di bidang kebahasaan atau bahasa Inggris, khususnya jadinya di formasi ini, formasi penerjemah adalah memang passion saya. Oke, nah Kak Adil semuanya udah kenalan ya. Jadi ini saatnya mungkin buat kita kasih beberapa pertanyaan nih buat teman-teman semuanya. Oke, pertanyaan yang pertama, teman-teman, apa sih dulu ya waktu awal-awal terima jadi PNS nih? Apa yang teman-teman semua lakukan saat pertama kali tahu diterima sebagai seorang PNS? Pas lulus, ada namanya lulus gitu. Apa kira-kira yang dilakukan? Mungkin apakah sujud syukur bagi yang muslim, atau ada yang nangis terharu, nangis bahagia gitu? Mungkin kalau dari aku sih pas pertama melihat pengumuman lulus, tentunya kita mungkin sebagian atau mungkin semuanya merasa shock gitu kan, kaget atau menyangka juga mungkin. Nah, kalau mungkin dari saya itu memang rasa tidak menyangka, karena memang saya di sini karena memang sebelumnya saya kerja di Jakarta, jadi saya mencoba CPNS itu ke yang melihat peluang yang dimana mungkin bisa kita bisa masuk. Nah, jadi saya mengambil potensi di situ. Nah, setelah saya melihat pengumuman lulus, dan ya memang tentunya kita harus sangat bersyukur, sangat berterima kasih sama Tuhan pencipta kita, karena memang bukan karena kekuatan kita makanya kita bisa lulus, tapi karena memang anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita
juga berterima kasih sama orang-orang yang mendukung kita, terutama orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan kita. Mungkin seperti itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Kalau aku sih waktu itu ketika tahu dapat kabarnya lulus, yang pasti bahagia. Kemudian dilanjutkan dengan mengabari orang tua karena posisinya saat itu masih di luar kota. Jadi mengabari orang tua via telepon, kemudian keluarga yang lain kayak kakak dan beberapa keluarga lainnya. Kemudian karena dalam prosesnya juga sampai hasilnya itu disertai dengan doa, juga tidak lupa untuk memanjatkan rasa syukur itu hari itu juga langsung pergi ke gereja untuk berdoa berterima kasih. Itu sih yang dilakuin waktu itu. Mungkin teman-teman yang lain. Kalau dari aku sih mungkin karena sebelum mendaftar itu udah yakin ya, karena saya lihat kan hanya 5 orang yang mendaftar dan juga yang dicari cuma 2. Jadi di awal saya sudah yakin. Kenapa yakin? Karena saingan saya sudah sedikit kan. Intinya pada saat saya masuk keterima lolos berkas, gimana caranya saya belajar di SKD dulu. Karena pada saat sudah SKD, tinggal kita menyesuaikan di SKB-nya. Dan kebetulan juga pada saat SKD tersebut hanya saya lolos. Ya, jadi kan nggak ada saingan lah untuk melanjutkan ke SKB dan juga setelah SKB-nya. Makanya dari situ kan saya sudah, setelah SKD itu saya sudah bersyukur kan, udah ngabarin orang tua, ngabarin istri juga hasil yang sudah saya dapatkan setelah SKD itu. Jadi pada SKB saya belajar mungkin nggak maksimal kayak orang-orang, karena saya udah yakin sebelumnya pasti nggak ada saingan nih untuk masuk ke PNS kan. Jadi peluang aja lah, lurus-lurus aja lah. Setelah dapat informasi informasi akhir lah, pengumuman akhir dari CPNS tersebut, saya merasa bahagia dan juga saya langsung ngomongin istri saya dan juga orang tua. Dan kebetulan kan saya kan domisili di Banjarmasin dan orang tua itu di Palangkaraya. Jadi sempat ngabarin juga nih ke orang tua kan, jadi sempat ada rasa haru juga dari orang tua. Makanya kebetulan setelah itu kita ngadain proses yang mungkin selamatan lah, mungkin kan syukur lah, atau juga iya juga buat Kosapidil. Dari aku sih itu pengalamannya ya sampai di titik ini gitu loh, dan gak nyangka juga bisa dapat PNS sampai dengan tahap ini. Itu mungkin dari Haji atau Nada gimana? Ada? Kalau aku sih banyak terima kasih dan admin BKD. Ini yang mengumumkan formasi sepi. Kalau nggak mungkin daftar di sini. Nah, gitu. Oke, jadi Kalau yang ngeliatin kayak Adil ngeliatin peluang di sini seberapa besar. Kalau yang ini tanpa saingan. Kalau saya ngeliatin admin BKD pas itu 0 pendaftarnya. Oh gitu. Merasa yakin ya lulus Merasa SKD ya? yakinnya ini dia, merasa yakin. Cuma bedanya saya masih bersaing di terakhir di SKB. di SKB. Jadi pas kan sekarang serba terbuka. Jadi waktu kita ngelihatin waktu kita keluar tes sudah bisa dihitungnya sendiri lolos atau enggak. Jadi nggak nunggu pengumuman lagi kita. Jadi waktu itu keluar tes sudah tahu kita lolos atau enggak. Habis itu dikasih selamat oleh orang tua, keluarga yang banyak membantu, terutama teman saya namanya Fahrullah itu sampai nangis di telepon gitu. Fahrullah, ingatin Fahrullah, ada muka yang disingkatin. Iya. Saking bahagianya teman dekat, ternyata yang ini, alhamdulillah bisa gabung di Pemprov Banten. Tapi kamu juga nangis juga? Terharu apa yang kadang menyangka aku ketemu orang kayak kamu di sini nih. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua mungkin Kak Dio. Kak, mana? Ada? Yang pertama Skip ya? pasti bersyukur pada Tuhan sudah diberikan berkat yang luar biasa buat saya, buat keluarga kami bisa lulus jadi ASN. Yang kedua pasti berterima kasih kepada orang tua dengan saudara, karena bekal utama dalam menghadapi proses yang panjang ini yang buat saya pribadi itu doa orang tua. Jadi luar biasa banget ya kakak prosesnya dari awal sampai keterima yang pastinya
doa orang tua selalu menyertai sampai kita ada di sini sekarang. Kalau Kak Elsa sendiri gimana? Kalau saya waktu itu mungkin dari awal udah nggak sabar ya, nunggu hasilnya. Jadi saya rekap sendiri kalau waktu itu rekap sendiri nilainya dari SKB, kemudian alhamdulillah masih masuk ke SKB, kemudian waktu SKB juga saya gabung tuh nilai SKB-nya kira-kira masuk apa enggak, ternyata alhamdulillah rezekinya. Sama-sama. Ya. Jadi ini kan rasa yang luar biasa nih, kita masuk sebagai seorang ASN, tentunya kita juga sangat bahagia di tengah euforia kelulusan itu. Siapa sih dari kita semua ini yang orang paling pertama mengucapkan selamat? Pasti orang tua ya. Pasti Aku orang juga tua, saudara, teman-teman dekat. Kalau saya sih mungkin karena udah beristri ya istri sih. Apa yang langsung berdampingan sama istri gitu. Jangan sampai ya. Jadi maksud keluarga ya, Pak? Iya. Keluarga dekat sih, ya Sama juga sih. Keluarga juga ya? Sama istri. Kebetulan Pacar ya. mungkin teman-teman cewek banyak. Oke, ada lagi nih Kak, pertanyaan yang ketiga ya. Sejak resmi masuk dunia kerja saat ini, apa aja sih Kak tugas-tugas yang udah dilakukan? Mungkin dari yang sifatnya itu administratif atau yang sampai teknis seperti mendampingi pimpinan. Nah itu apa aja? Mungkin boleh diceritain juga kalau ada pengalaman yang misalnya lucu atau menantang atau yang bikin motivasi supaya bisa lebih belajar lagi, itu ada nggak? mungkin dari aku di bagian protokol, bagian acara ya, aku sama Adil mungkin langsung terjun ke lapangan untuk dampingin senior-senior kita dalam menjalankan tugas jadi protokol dan juga mendampingi pimpinan atau gubernur ataupun wakil gubernur. Itu tantangannya memang sangat luar biasa karena sebelumnya kan kita belum pernah sama sekali mendampingi orang nomor 1 di Kalimantan Tengah kan khususnya. Jadi tantangan terberat kita mungkin kita belum memahami alurnya harus bagaimana dan juga sebaiknya atau dan nggak bolehnya itu bagaimana karena kita belum tahu kan mekanismenya kayak gimana dan juga SOP-nya gimana. Jadi mungkin kita di awalnya cuma lihat dulu gimana proses senior itu menjalankan tugas dan juga melaksanakan kewajibannya dan juga mendampingi pimpinan pada saat acara. Kita ngeliat dulu nih, memantau dulu. Terus misalkan sudah jalan sebulan itu udah mulai tahu lah alurnya gimana. Dan juga kita udah sampai 4 bulan ini, mungkin 3-4 bulan ini udah kerja, kita dampingi pimpinan kan. Kita mungkin ada beberapa miss pada saat bekerja. Jadi mungkin saya sama Adil di bagian acara itu udah pernah sering lah ngalamin miss untuk mendampingi pimpinan, tapi kita nggak patah semangat dan juga kita nggak ambil hati karena itu kan job desk kita yang lebih menantang. Gimana caranya kita selanjutnya bisa lebih enjoy dan juga mengurangi kesalahan kita pada saat mendampingi pimpinan. Mungkin dari Adil bagian acara ada tambahan? Ya mungkin dari tambahan yang disampaikan oleh saudara Angga juga tadi, kita bekerja sebagai dimana kita melayani pimpinan dengan semangat, ikhlas, dan tentunya dengan peraturan-peraturan yang ada, lebih mencerminkan citra baik tentang seorang ASN dan figur publik yang ada di Kalimantan Tengah ini. Nah, ya tentunya kayak tadi yang dibilang saudara Angga, kita juga pasti mengalami hal-hal yang membuat salah, membuat tidak enak dilihat dan elok. Nah, dari situ kita terus belajar dan terus meningkatkan diri dan menanyakan ke senior-senior dan atasan langsung gimana yang paling baik kalau misalnya ada masalah seperti ini gitu. Nah, kita sering menanyakan itu supaya kita juga meningkatkan kompetensi kita dan sebisa mungkin nanti mungkin bisa lebih cepat biar bisa langsung kita sebagai seorang ASN yang berpengalaman banyak dan berpengetahuan luas serta menjalankan tugas sesuai dengan fungsi serta bekerja dengan profesional. Nah, itu dia obrolan singkat kami seputar
pengalaman awal menjadi seorang CPNS sekaligus cerita selama laksar. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.